Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Ingkang sangat kula mulyakaken para jamaah Bunda-bunda Az-Zahra dan juga para pemirsa TV 9, kita awali dengan membaca surat As-Sajdah, yakni pada ayat yang ke-21. Monggo sareng-sareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. Sampun dahar napa dereng? Ingkang dereng dahar ternyata bungkusane sampun telas. Bismillahirrahmanirrahim. Kula kalih panjenengan, kehidupan niki tidak lepas saking musibah. Mugi-mugi keluarga kita, guru-guru kita, sinten mawon yang sedang ditimpa musibah, kalian Allah dipun paringi kesabaran, dipun paringi kekuatan, dipun paringi pengganti nikmat ingkang sampun kalian Allah uji wau. Amin Allahumma amin. Niki enten tsunami. Semerep tsunami napa boten? Tsunami niku tiyang saking Jawa Tengah. Kalau laki-laki namanya Sumanto. Tasih eling napa boten? Enten musibah niku arupi tsunami. Enten musibah niku kados tanah longsor, banjir, wa alihi wa sahbihi ajma'in. Enten musibah niku kecelakaan. Mangke dos pundi kaitane dengan takdir, kita akan membahas meniko, tetap dengan meminta pertolongan kepada Allah agar kula kali panjenengan sepindah malih bisa mengambil hikmah dengan bijak. Pertama, inggih meniko ujian hidup. Nopo ujian hidup niku? Ujian hidup niku dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Ten ayat niki Allah dawuh walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Kulo kali panjenengan oleh Allah kadang tiba-tiba niku hendak diuji. Tiba-tiba kalian Allah diberi rasa takut. Kadang tiba-tiba diuji dengan krisis boten gada yotro. Terkadang tiba-tiba diuji dengan kekurangan harta, uang, enten kematian, enten kekurangan makanan lan sak piturutipun.
artosipun ujian hidup niku kula kali panjenengan boten ngelampahi nopo-nopo, tiba-tiba Allah maringi. Contone gempa bumi. Nggih. Kula kali panjenengan kan boten semerep. Benjeng gempa bumi niku akan terjadi di selatan Jawa nopo di utara Jawa. Kula kali panjenengan boten semerep kapan tiba-tiba ada angin sak lintune niku napa, sak lintune niku angin badai nggih, angin badai. Kula boten sekeco ten mriki sebab sing lanang namung tiang tiga mawon nggih. Tiba-tiba enten angin badai memporak-porandakan rumah lan sak piturutipun. Tiba-tiba enten air laut naik nggih menjadi tsunami niku wau. Kula kali panjenengan niku boten terlibat. Tiba-tiba Allah ngersakaken mawon. Niki gambar niki adalah di Sulawesi Tengah. Ten Palu. Nggih. Kula nyeksekaken kiambak, saya melihat sendiri bagaimana di Palu niku ada beberapa kakak niku habis niku Bu. Nggih, ambles. Tanah niku ambles. Tanahnya niku ambles yang dari atas kalian Allah diturunkan. Terus kampung niku boten enten. Kampung niku pindah ke bawah tanah. Nggih. Terus niki tidak ada keterlibatan manusia ten mriku. Allah tiba-tiba menghendaki. Nah, biasane kula kali panjenengan ketika enten ujian hidup ngeten niki terkejut. Nggih napa boten? Apa bedanya ujian hidup dengan ujian sekolah? Beda. Kalau ujian sekolah niku pelajaran dulu baru ujian, makanya siap menghadapi. Tapi kalau di kehidupan boten, ujian dulu baru mengambil pelajaran. Understand napa boten? Kalau sedang mendapati ujian hidup niku jangan merasa aku dosa opo kok karo pangeran diuji mekaten. Nah, terus kadang ujian niku tidak menunggu kesalahan, pancen Allah ngersakaken untuk menaiki satu tingkatan derajat dengan ujian hidup meniko. Kedua, enten musibah namanya. Apa bedanya bala? Wau niku bala bahasa Arabnya. Sakniki musibah. Musibah di dalam bahasa Arab sampun masuk ke dalam bahasa Indonesia. Ayatnya wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa yang menimpa kepada kula kali panjenengan berupa musibah meniko tidak lain dan tidak bukan karena ulah tangan kita sendiri. Ten Sidoarjo nate banjir napa boten? Kira-kira faktor napa? Saluran gotnya tersumbat atau pemukiman terlalu banyak, tempat serapan airnya kurang. Bisa kedua-duanya. Nggih, niki hampir dialami di banyak ibu kota, namine banjir. Nggih. Enten malih tanah longsor di pegunungan. Kenapa kok ada tanah longsor? Karena ada penebangan hutan secara ilegal, nggih, secara tidak sah, tidak memikirkan dampak. Dereng ditanam tiba-tiba diambil semua, longsor niku kemudian, okay? Nah, terus kulo kali panjenengan, kalau musibah niku terjadi, niki sekali lagi dikarenakan kulo kali panjenengan, ingkang nopo, ingkang dalam bahasa yang gampang niku karena ulah sendiri. Terus monggo kulo kali panjenengan meminimalisir niki.
Kados di beberapa kota niku sakniki ketika sampun boten musim hujan, got-got niku sampun dibersihkan, kali-kali niku sampun dihilangkan. Semanten ugi kula kali panjenengan jangan menyumbati lagi dengan sampah. Nggih. Nah, terus dalam sekian banyak aspek kula kali panjenengan terkadang musibah niku dialami karena ulah sendiri. Panjenengan tiba-tiba terkena penyakit kolesterol. Kira-kira faktor napa niku? Kok sakit jawab ya Mbak niki? Berarti sadar nggih? Dalam sudah dikasih tahu sama dokter malam boten pareng dahar, ternyata tasik menghabiskan yang namanya jenengan kok sakit disi iku loh jenengan. Terang bulan habis. Mantun niku? Ken. Niki jenengan kok apal sedoyo niki, berarti pun tiap malam nggih. Kacenge tilem, kemudian tiba-tiba nasi goreng lewat teng tumbas. Mantun nasi goreng pun kacenge tilem, enten malih lewat nopo? Kok niki terjadi dalam waktu yang lama, tiba-tiba kolesterol naik, niku keranten menopo? Keranten porsi dahar yang tidak dijaga. Okay. Maka kalau kemudian tiba-tiba sakit, niki sakit yang ada sebabnya. Sakit yang ada sebabnya niku kalau ten ayat niki disebut musibah. Disebut musibah. Understand apa boten niki Bu? Ada sekian banyak contoh kula kali panjenengan musibah niku terjadi. Tetapi kata Allah wa ya'fu an katsir. Sampun kathah saking Allah niku ditolerir. Mestinya tahun niki pun sakit kalian Allah tasik diparingi waras. Sik tak anteni setunggal tahun malih, sik terus kali Allah baru kemudian penyakit niku diparingi. Penebangan niki pun berlangsung lama, kalian Allah tasik ditolerir wa ya'fu an katsir. Allah tasik nyepuro. Lah kok tasik terus-terusan? Maka kemudian kalian Allah niki nek diterus-terusno bahaya. Nah, terus kulo kali panjenengan sebenarnya musibah niku terjadi tapi tetap rahmati Allah niku langkung kathah. Nggih, pengapura, pengapunten, pemberian maaf, rahmat dari Allah tetap lebih banyak. Nggih. Ujian hidup atau musibah ten hadis riwayat Imam Tirmidzi enten 3. Ada berapa Bu? Ada 3. Ini kan sudah ndak zaman pilkada, gitu. Zaman pilkada kok ngeten kena foto loh. Padahal menjelaskan bukan apa namanya, bukan kampanye, bukan. Pertama, ujian niku ada kalanya di dalam tubuh kados niku wau sakit. Kulo kali panjenengan terkadang akan mengalami ujian hidup arupi sakit. Panjenengan nek sakit pingin cepet waras napa boten? Pingin cepet nggih? Ada satu riwayat Nabi Ayub. Ketika Nabi Ayub niku gerah, ketika beliau niku sakit, oleh istrinya disuruh minta coro Sidoarjoan Surabaya, bah jenengan niki lak nabi ni Allah, nggih napa oning? Sampean jenengan minta sembuh nopo ten Allah. Nopo jawab Nabi Ayub? Kulo waras pinten-pinten tahun. Lorone namung sekedik, namung sekedap. Kinten-kinten panjenengan sakit nopo boten kados niku Bu? Dalam sami, kulo nggih ngoten kok. Kulo riyen niku kena ujian masuk rumah sakit kapan metune terus iku.
Nggih pancen namanya ujian hidup maupun musibah karena sakit niku kula kali panjenengan ingin segera sembuh. Nggih. Tapi Bu, ada satu hadis, nggih. Ada satu hadis niku terkait dengan musibah sakit niku sebenarnya Allah hendak ingin mengistirahatkan tubuh. Andaikan tidak sakit kok terus mawon melakukan aktivitas berat bisa drop niku. Maka oleh Allah diberi sakit supaya istirahat. Cek pikiran berat berkurang, tenaga yang diforsir sejenak istirahat. Niku kula kali panjenengan diken istirahat niku supaya tidak menghabiskan tenaga. Kalau niku habis menjadi drop lebih bahaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, ujian hidup niku ten anak. Panjenengan kondisi sae, istri panjenengan sae, anake sing kena ujian. Anaknya yang keliru pergaulan. Anaknya sing nuwun sewu nelas noyotro. Enten napa boten sing model ngoten niku? Enten nggih? Kok kata sing manggut niki napa niki? Mugi-mugi anak kula kali panjenengan dados anak ingkang manut sedaya. Kalau suami istri pun sae tidak ada ujian hidup, anak pun sae kadang yotro yang berkurang. Nggih napa boten? Niki kok langkung kata manggut-manggut ini. Dados kula kali panjenengan ketiga-tiganya berjalan niku jarang. Enten mawon di salah satunya. Sebab menopo? Kalau panjenengan berada di dalam kondisi sehat, rezeki lancar, keluarga tentrem, niku panjenengan berada di puncak nikmat niku. Berada di puncak nikmat. Tapi sekali lagi, nikmat tentunya niku enten batese, tidak selamanya. Nikmat ingkang sak lawase ten pundi? Ten akhirat di dalam surga Allah. Pramila menika kula kali panjenengan mugi-mugi kalian Allah dimasukkan ke dalam surganya. Keranten nikmat yang abadi hanya di dalam surga. Nggih. Dados kula kali panjenengan eling-eling niku. Oh ini ekonomi saya sedang berkurang. Oh ini sedang ujian hidup. Oh ini tiba-tiba suami sakit, jenengan ketahui ujian hidup. Oh ini kok ternyata enten masalah ten anak, ujian hidup niku. Nggih. Dados kula kali panjenengan sakniki sampun semerep materi ujian hidup napa mawon nggih niki. Di dalam hadis juga dijelaskan semakin tinggi keimanan panjenengan maka semakin besar ujian hidupnya. Pun sak meniko ada istilah kecelakaan. Kecelakaan meniko Nabi dawuh wonten hadis riwayat Imam Malik al-ajma' jubar. Kalau ada orang punya hewan zaman riyen niku punya onta, tiba-tiba ontanya berot, ngamuk, nendang kacanya orang, nendang nopo. Kalau itu tidak ada kesengajaan maka tidak ada wajib ganti rugi. Keranten menopo? Nabi dawuhnya al-ajma' jubar. Makanya nek riyen enten son horek niku kan sengojo niku, jendar-jendor. Niku pihak panitia mengganti rugi niku. Karena ada kesengajaan. Kemudian wal bi'ru jubar. Sumur, misalnya saya punya sumur atau sinten mawon kemudian membangun sumur, tiba-tiba ada ayamnya orang nyemplung. Pemilik sumur boten bertanggung jawab. Pemilik sumur tidak wajib ganti rugi. Kecuali kalau lalai, ya nopo? Menggali sumur di tengah jalan lah niki. Niki ada kelalaian. Niki secara fikih. Wal ma'din jubar. Ada orang menggali tambang, kok tiba-tiba
Ada misalnya truknya orang niku remnya blong, kepleset ke pinggir jurang, terus enten tambang kecemplung, maka pemilik tambang boten tanggung jawab, tidak ada ganti rugi. Keranten nopo? Niki murni kecelakaan. Tetapi nek enten kelalaian, maka meniko yang kemudian kulo kali panjenengan ada istilah wajib ganti rugi. Okay. Misalnya malih enten kecelakaan tentol, okay. Ada kecelakaan di tol. Kalau niku kecelakaan tunggal, tidak ada yang salah, okay, pun selesai. Tapi kalau ada kecelakaan beruntun, okay, ada kecelakaan setunggal, lalu menyebabkan yang lain terjadi kecelakaan yang sama, niku biasanya ada yang lalai ten meriku. Sinten yang salah? Nopo kendaraan nih ndak cocok, atau kirnya ndak sesuai, atau remnya, atau niku mesti niku. Atau kecelakaan laut, nggih, enten perahu tenggelam, niku mesti kalau ada kelalaian akan kemudian diproses. Nah, kulo kali panjenengan minta kepada Allah diberi kekuatan, cek kulo kali panjenengan niki boten enten kelalaian. Sedaya dilakukan sesuai dengan prosedur. Sakniki terus pundi kalau kemudian ada di antara kulo kali panjenengan menyampaikan hal itu, ya nopo malih niki sampun takdir. Nah, kita pelajari sisi akidah niku wau sisi fikih nggih. Sakniki akidah panjenengan nate menghafal niku amantu billahi wa wa kutubihi wal yaumil akhiri wa bil qadari wa syarrihi minallahi ta'ala. Dados nek kula kali panjenengan mengembalikan sesuatu niki terhadap hakikatnya, kulo kali panjenengan hakikatnya memang sampun diatur kalian Allah, tetapi kulo kali panjenengan sebelum kembali kepada takdir Allah niku kadang enten sababiyahnya, kadang enten faktor kelalaian, kadang enten faktor ulah tangan kulo kali panjenengan, yang di situ tetap berlaku hukum fikih. Niki enten kejadian Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Adam. Sampun sami-sami wafat napa dereng kedua nabi niki? Sampun. Maka yang bertemu niku ruhnya. Yang bercerita nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah niku menyampaikan dua ruhnya Nabi Adam dan ruhnya Nabi Musa niki berjumpa. Nabi Musa coro tiang sakniki protes, Nabi Musa niku kemudian berhujjah di depan Nabi Adam. Ihtajja Adam wa Musa. Kedua nabi niki ruhnya terlibat coro sakniki diskusi. Nabi Musa menyalahkan, ya nopo? Anta Adam. Panjenengan ini adalah Nabi Adam. Alladzi akhrajtka khati'atuka minal jannah. Panjenengan dulu melakukan kesalahan makan buah khuldi, menyebabkan panjenengan turun ke dunia, akhirnya kita semua tinggal di dunia. Andaikan dulu panjenengan tidak makan buah khuldi, awak dewe ten surga setoyo, kita di surga semua. Nopo jawab Nabi Adam? Nabi Adam jawabnya niki wau. Jawabnya Nabi Adam, talumuni ala amrin kuddiro alayya qabla an ukhlaq. Wahai Musa, panjenengan niki adalah kalimullah,
seorang nabi yang mendapat wahyu kalam Allah secara langsung. Tetapi panjenengan menyalahkan saya, padahal itu sudah ditakdirkan kepada saya jauh sebelum saya diciptakan. Okay. Niki bagi orang pesantren dawuh niki boten masalah. Bagi kalangan yang mengkaji hadis, mengkaji dalil, niku bisa. Tapi ucapan niki, dawuh perkataan ini, kalau kemudian disebar banyak yang salah mengartikan. Okay. Nabi Adam ketika dawuh ngeten bukan berarti beliau lepas tanggung jawab, boten. Beliau bertanggung jawab, ya nopo? Bertaubat kepada Allah. Menjalani proses taubat kepada Allah. Nah, kok enten diantara guru-guru kita, ulama-ulama kita, dawuh ngeten niki bukan berarti lepas tanggung jawab, bukan. Dados sepindah malih, kula kali panjenengan ketika dalam kondisi kritis, ketika dalam kondisi resah, ketika dalam kondisi nopo mawon, ketika ada satu sosok tokoh guru-guru kita kok dawuh mekaten, maksudnya niku dalam kondisi kepasrahan yang tinggi kepada Allah, tapi bukan lepas tanggung jawab, boten. Tetap kula kali panjenengan niki enten nopo mawon, kalau memang niku ada kesalahan nggih, kita terima kesalahan meniku. Nggih. Pun. Nah niki dalilnya niki. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kata Allah, telah kami ciptakan segala sesuatu itu berdasarkan dengan nopo? Dengan takdir. Panjenengan ketemu dengan suami panjenengan, takdir nopo boten? Takdir sing seneng nopo boten? Seneng. Oh, buktine bolak-balik meteng kok. Enggak nopo boten? Nyampe pun di niki wau bahasan. Tapi nuwun sewu, kadang kula kali panjenengan awal-awal saya ndak cocok dengan orang ini. Lah kok ternyata dadi jodoh nih, ada kebahagiaan setelah pernikahan. Enten napa boten sing ngoten? Jawaban yang kedua tidak sebanyak yang pertama. Yang pertama niku pun padha senenge ket awal niku. Nggih. Nah, tapi sepindah malih kula kali panjenengan, hakikat sedaya niku tetep niku kembali dumateng ngarsanipun Allah Ta'ala. Ceritane bukan cerita nggih, tetapi penciptaan langit niki tidak lepas dari dua, qadha dan qadar. Napa Bu? Napa qadha dan qadar niku? Ada sebagian ulama kita menjelaskan qadha niku rencana besar Allah di zaman azali. Allah badhe nyiptakaken niki, Allah akan menciptakan ini, ibarat arsitek niku napa namine? Desain rumah niku. Takdir niku adalah proses implementasi, proses napa implementasi niku? Dalam pelaksanaan. Nah, riyen Allah niku sampun membuat planning penciptaan alam dunia, realisasinya, pelaksanaannya namine takdir. Ada yang membalik, takdir itu dulu, pelaksanaan sekarang disebut qadha. Nah, kula kali panjenengan dari catatan takdir atau qadar niku kula kali panjenengan ada yang mungkin kurang berkenan. Maka ten hadis niki Nabi dawuh la yaruddul qadar illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Nggih, dados misale nggih, ada orang kalian Allah mau diberi sakit, tapi panjenengan donga terus, ya Allah, jauhi saya dari penyakit, beri saya sehat. Niku kalian Allah dikabul, diterima.
penyakitnya dihapus kalian Allah. Yamhullahu ma yasha wa yaqdir. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab. Niku ayatnya nggih. Terus terkadang Allah niku berkenan karena kula kali panjenengan terus menerus berdoa, kalian Allah diubah takdirnya niku. Kalau niku takdir muallak istilahnya, takdir yang bisa diubah. Tapi takdir niku enten takdir mubrom. Takdir mubrom niku boten saged diotak-atik. Ada orang mau mati umur 50 tahun. Masih niku nebus pinten mawon boten saged. Masih tiap malam berdoa boten saged. Niku namanya takdir mubrom. Boten saged diubah niku. Niku pertama nggih. Pertama adalah dengan berdoa. Berarti nopo? Manusia niku kalian Allah diberi peluang untuk berikhtiar. Untuk berikhtiar manusia niku oleh Allah diberi kesempatan. Nomor kalih ikhtiar niku dengan perbuatan. Contohnya niki, ten hadis niki. Panjenengan remen silaturahim napa boten? Panjenengan remen nyambung sederek napa boten? Nah, niki dalil riwayatnya niki enten saking sahabat Anas. Kata sahabat Anas, innal mar'a la yasilu rahimah wa ma yabqa min umrihi illa salah satu ayyam. Ada orang umurnya tinggal 3 hari, urip tentunya tinggal 3 hari, tapi ternyata orang niki silaturahmi. Maka dengan keberkahan silaturahmi, Allah mengganti catatan takdir 3 hari diganti 30 tahun. Enten riwayatnya, niki dikutip oleh banyak ulama. Okay. Jadi kulo kali panjenengan terhadap takdir niku, khususnya tadi namanya takdir muallak, niku kulo kali panjenengan oleh Allah diberi kesempatan untuk ikhtiar, untuk ten meriko ada upaya. Coro akidah Asy'ari namanya kasab. Kasab niku ada upaya, ada untuk bisa berbuat. Okay. Sebaliknya, ada orang punya kesempatan umur 30 tahun, tapi boten nate silaturahim, medite nomor setunggal sak kampung. Nek enten lari unjung-unjung, lawangi dikunci. Tapi ten Surabaya, ten Sidoarjo enten napa boten? Surabaya kali Sidoarjo niku 11-12, nggih. Surabaya 11, Sidoarjo 12. Maksudnya sing sae langkung kata insyaallah. Lah kata sahabat Anas ten mriki, ada orang punya kesempatan hidup 30 tahun, tapi kok ternyata pelit medit. Napa malih nyelekit. Nggih pokoknya sembarang kalir niku kalian Allah ditukar takdirnya, yang 30 tahun langsung dikorting 3 hari terus is dead orang niku. Nggih. Nah, berarti sepindah malih kulo kali panjenengan enten ikhtiar ten mriku. Maka kesimpulannya mekaten, wa in tusibuhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibuhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indik kul kullum min indillah. Dados hakikat sedaya niku datangnya dari Allah. Tapi nek kula kali panjenengan ngelakoni kesainan, panjenengan bisa beribadah, panjenengan bisa melakukan nopo mawon sing sae, panjenengan rezekinya lancar, panjenengan usahanya lancar, panjenengan putranya diantar ke sarjana, kalau niku nikmat sing sae, panjenengan ngaturaken niki saking ngarsanipun Allah. Tapi kalau ada orang yang mencuri, nggih,
Orang mencuri ditangkap sama Pak polisi. Kenapa kok mencuri? Ini takdir Allah, Pak. Polisi jawab, ini juga takdir sampai masuk penjara. Terus kalau keburukan nek kulo kali panjenengan niki menyandarkan pada diri. Minta maaf, kulo nyuwun ngapunten. Nah, kulo kali panjenengan sami semerep. Guru-guru kita, kiai-kiai kulo kali panjenengan pasti diawali niki, mohon maaf. Berarti mohon maaf niku pun leres. Bahwa permintaan maaf niki kulo kali panjenengan sebagai manusia tidak mampu, boten mampu di luar kemampuan kulo kali panjenengan. Terus nek kulo kali panjenengan sing awam niki jangan niru bahasa Nabi Adam niku wau, niku pun tingkat hakikat niku. Kulo kali panjenengan niki terkait dengan masalah kesalahan niku minta maaf. Mungkin kulo tanglet nggih. Kalau ada suami panjenengan sakit, panjenengan nerima sebagai takdir napa boten? Sabar napa boten? Kalau suami panjenengan tiba-tiba rezekinya kurang lancar, nerima takdir napa boten? Nun sewu, suami panjenengan kok kawin lagi, kira-kira ya napa Bu? Nah niki kan rotok boten percaya tentang takdir niki jenengan. Boten buku yon niku Bu. Terus ibu-ibu yang lain, nggih. Ya kalau itu takdir tidak sakit hati saya menerima, tapi kalau takdir sakit hati ya napa? Allahumma sholli ala Muhammad. Terus intine mekaten, intine nggih kula kali panjenengan, kalau ada orang melakukan kesalahan, maka kesalahan niku disandarkan pada diri. Nggih. Saya mohon maaf, nah, niku. Keranten menopo, sebelum itu terjadi kula kali panjenengan ada diberi kesempatan oleh Allah, ada ikhtiar. Ada peluang untuk membenahi, memperbaiki. Tapi nek dilihat sedaya sejatuh tetap niku saking Allah, tapi kalau kali panjenengan oleh Allah masih diberi daya upaya, masih diberi kekuatan untuk berdoa, untuk membenahi lan sak piturutipun. Pun saking kula cekap semanten, monggo menawi enten tanya jawab, sekaligus kita mendoakan sinten mawon di antara kita yang sedang diuji musibah kalian Allah mugi-mugi diparingi jalan keluar sedoyo. Amin Allahumma. Pun monggo. Ada pertanyaan yang dititipkan melalui pengurus Yai, yaitu yang pertama, apa makna yang terkandung dalam surat Al-Kahfi dan fadilahnya jika kita istiqomah membacanya? Baik, niki tentang keutamaan surat Al-Kahfi, nggih. Keutamaan surat nopo? Ini loh, Al-Kahfi niku dianjurkan dibaca di siang hari Jumat. Mak dalu nggih saged, malam juga boleh. Kulo kali panjenengan karena Al-Kahfi niku panjang, ndak harus selesai satu kali duduk, ndak harus. Kulo kali santri-santri di Suramadu niku dicicil, nggih. Ada yang dibaca setelah subuh separuh setelah asar, karena panjang. Nopo fadilahnya niki? Man qara'a suratal kahfi yaumal jum'ah adha Allahu lahu minan nur fima bainahu wa bainal baitil atiq. Barang siapa yang tiap Jumat membaca surat Al-Kahfi, maka Allah memberi sinar antara dirinya dengan Ka'bah. Niku menurut penafsiran sebagian ulama minas sawab, pahalanya niku sejauh dari kita ke kota Masjidil Haram, yakni ribuan kilometer. Ada lagi yang menafsiri, ada lagi yang menjelaskan ini isyarat kemudahan kulo kali panjenengan untuk ke Mekah. Nggih, terus panjenengan napa namini? Panjenengan rutinaken
membaca Al-Kahfi sekaligus meminta kepada Allah. Kalau ada yang jawab, saya 10 tahun baca surat Al-Kahfi kok belum ke Mekah, ditambahi dengan surat Waqiah. Niki surat Waqiah, suratul Ghina. Surat Waqiah niku surat rezeki. Kok tasik protes, kulon pun 5 tahun maca surat Waqiah kok durung bidal, ditambahi surat tanah, ditambahi surat omah, surat mobil. Insya Allah ya nopo. Nek niku langsung berangkat niku, betul usah maca surat Quran niku. Tapi intinya kalau kali panjenengan niku diantara keutamaan surat Al-Kahfi kali surat Al-Waqiah. Monggo salajengipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz izin bertanya, tadi yang perihal diskusi antara Nabi Musa alaihi salam sama Nabi Adam alaihi salam, kan Nabi Musa sempat menyalahkan begitu ya. Andai saja kamu nggak makan buah khuldi, kita semua pasti masih tinggal di surga, seperti itu kan Ustadz. Tapi kan memang kan sudah ditakdirkan, tapi kan ini kan tetap sebuah kesalahan meskipun nantinya dipertanggungjawabkan oleh Nabi Adam. Apakah itu berarti kita sebagai manusia itu bisa saja melakukan kesalahan yang istilahnya tidak terhindarkan karena ya nantinya untuk memberi kita pelajaran begitu Ustadz. Ya, terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun. Monggo berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Nama saya Purifda Indriani dari Lebo. Izin bertanya, Yai. Tetangga saya punya suami itu mulai dari menikah sampai saat ini itu 6-7 kali selingkuh dan itu sangat parah. Tapi istrinya itu bertahan karena anak-anaknya. Itu musibah atau ujian Ustadz? Karena sampai sekarang pun itu sudah masih berlanjut sampai sekarang. Itu termasuk ujian apa musibah? Karena istrinya itu sudah diberi masukan sama kenalannya, tetangga, saudara, tetap tidak mau pisah. Itu musibah atau ujian, Yai? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Umi Saada dari Buduran. Saya mengalami ujian yang berentet dengan musibah dan saya anggap sebagai takdir saya. Saya punya suami saya 2 kali menjanda. Suami pertama itu sakit-sakitan puluhan tahun meninggal. Yang suami kedua kemarin tidak sakit langsung meninggal. Dan sebelum tidak sakitnya itu mau meninggal itu sempat di malam 1 Syuro itu sempat berhubungan suami istri. Bahkan saya dikasih permen ya, tidak bangun dikasih permen. Terus yang mau minta lagi itu minta nopo niku? Minta permen nopo? Mau naik ranjang lagi tuh Ustadz, terus kayak ada yang dorong terus jatuh, duduk sambil sendakep terus tidak ada. Allah. Itu hukumnya gimana mengenai saya terus dan suami saya itu gimana? Hanya itu yang saya tanyakan. Dan soalnya dapat tinggalan gitu tiap malam itu ya saya itu ikhlas tapi masih teringat kenangan manisnya itu Ustadz. Bagaimana kejutnya? Cuma Bunda, itu. mohon tenang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niku kenangan enak itu Bu. Kenangan.
Nama saya Bunda Uswa, saya dari Wonoayu. Untuk peristiwa yang baru-baru ini sedang terjadi, yaitu tentang robohnya pesantren Al-Hosini. Yang saya mau tanyakan adalah itu termasuk takdir, musibah, ataukah ujian? Dan untuk jasad para korban, apakah itu termasuk dihukumi syahid? Dan untuk pernah saya juga mendengar ceramah dari kiai bahwa syahid itu ada dua, yaitu syahid dunia dan syahid dunia akhirat. Lalu apakah mereka termasuk tergolong menjadi syahid? Terus apakah jasad mereka itu dimandikan atau langsung dikuburkan? Baik, sekian saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bunda Marlia dari Porong. Pak Kiai, saya mau bertanya. Ini ada seorang ibu yang sudah janda dan hidup dengan pensiun almarhum. Sekarang ibu itu menikah kembali secara siri. Nah, otomatis ibu itu mendapatkan nafkah lahir dari pensiunan suaminya dan mendapatkan nafkah batin dari suami sirinya. Pak Kiai, yang saya tanyakan, dengan demikian menurut hukum agamanya bagaimana, juga menurut hukum negaranya gimana? Hanya segitu aja Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pun dados kula kalih panjenengan, kalau itu adalah yang terdapat dalam kisahnya Nabi Adam, Nabi Adam niku bukan kemudian ingin lepas dari kesalahan boten. Okay. Nabi Adam sampun menjalani proses niku, sudah bertaubat, dan itu lama. Allah menerima taubatnya niku lama. Kemudian ada sekian banyak yang dialami oleh Nabi Adam. Niki hanya untuk berdialog dengan Nabi Musa, Makanya nek panjenengan niku kalau ada sambutan, misalnya nggih sambutan, ini kalau ada kebaikan maka semuanya datangnya dari Allah, kalau ini ada kelalaian maka itu murni kekhilafan hamba. Niku sing leres mekaten untuk kula kali panjenengan, nggih. Jadi pada intinya kula kali panjenengan, kalau cuma sekedar di kalangan kita sesama manusia niku sing leres mekaten. Cuma kalau dikembalikan ke hakikatnya nggih niki, kalau sedaya hakikatnya niku nggih kuwatir niku wau, orang mencuri dibilang mencuri niku atas dasar takdir. Padahal orang niku pun diparingi akal, pun diparingi ilmu, pun diparingi kesempatan bahwa mencuri niku boten sae. Oke, jadi sekali lagi kula kali panjenengan, untuk di kalangan masyarakat luas langkung aman perkataan niku diawali dengan minta maaf, okay? Permintaan maaf, dan niku sekali lagi sampun leres. Kemudian berikutnya inggih menika selingkuh. Selingkuh niku napa? Selingkuh itu bagian musibah atau ujian hidup? Ujian nggih, langsung ibu-ibu boten trimo nek niku musibah. Niku ujian karena leres. Keranten menopo? Kadang niku seorang ibu niku sampun sesuai, sampun memberi anak, sampun setia, sampun
sedaya, tapi sing lanang niki. Terus memang leres ketika kemudian hal itu lebih kepada ujian. Nggih. Cuma nggih mekaten perempuan niku berbeda-beda terkait kondisi suaminya. Tapi kalau kali panjenengan, kalau ibu tadi kan karena melihat anaknya. Kalau sampai kemudian menggugat cerai, khawatir anaknya. Niku yang dipertimbangkan ibu niku wau. Dados sing leres dos pundi nek sampun kondisi mekaten nggih, kondisi seperti itu, kalau tadi suaminya ada yang terbengkalai di dalam bab nafkah, istri niku sampun angsal untuk menggugat cerai. Tapi nek suaminya niku tasik praten, tasik perhatian, nafkah untuk anaknya, mungkin faktor niki. Kalau saya mungkin nanti bercerai, iya kalau ada gantinya. Kalau ternyata gantinya langkung miskin, nah, jadi mungkin yang menjadi pertimbangan banyak. Okay. Tapi ada lagi yang sebagian, saya mending menghidupi anak sendiri daripada terus menerus disakiti. Niku macem-macem. Okay. Jadi kondisi perempuan niku macem-macem. Ada yang bersedia di madu, ada yang bersedia, ada yang tidak bersedia di madu. Okay. Okay, jadi intinya leres niku ujian hidup. Ketiga, wafat tanpa sakit leres. Ngeten Bu, riyen ada seorang sahabat namanya Handolah. Sinten Bu? Handolah niku mendapat gelar Ghasilul Malaikah. Jenazahnya dimandikan malaikat. Ya nopo ceritane? Handolah niki manten nanyar. Besoknya niki pengumuman perang. Pengumuman perang. Handolah niki langsung berangkat perang. Dereng go bersiram. Nggih kemungkinan siang nggih. Terus kikuk-kikuknya niku siang. Mantun kikuk-kikuk enten pengumuman berangkat perang. Niki langsung berangkat niki. Langsung berangkat perang, boten ko bersiram. Nggih. Di peperangan niku pecah, meninggal. Ketika mendengar suaminya meninggal, istrinya niki mencari jasad suaminya. Dicari sebelah kiri ndak ada, di sebelah tengah nggak ada. Akhirnya kepanggih kali Nabi. Nabi niki tanglet. Coro Surabayaan nggih bahasanya supaya mudah difaham. Lau pondok, enten no pondok. Niki Nabi kula pados bojo kula Handolah. Oh Handolah sebelah kono. Didatangi. Nabi tanglet, enten no pondok. Anu Nabi. Anu apa? Anu Nabi. Ya kados ibu niki wau nggih. Anu Nabi. Anu apa? Terus niki crios. Nabi, Handolah kali kula niki manten anyar Nabi. Dereng kau bersiram, pun enten panggilan perang langsung berangkat. Dereng kau bersiram. Niku yok nopo sirame? Nabi jawab niki. Saya melihat suamimu langsung dimandikan malaikat. Okay. Terus ketika panjenengan niku pun kuatos, okay. Pun meskipun tidak sama kondisinya dengan sahabat, tetapi paling tidak jenazah yang dimandikan dalam sholat jenazah, yang dimandikan dalam posisi jenazah dimandikan niku sampun otomatis tercover untuk mandi besarnya ten meriku. Sami kali panjenengan wudu. Panjenengan wudu hadase kathah napa boten? Pegang suami hadas napa boten? Sare hadas napa boten? Keluar kotoran hadas napa boten? Wudunya panjenengan ping pinten?
kan satu kali langsung tercover untuk 3 hadas. Boten enten ceritane ngentut setunggal wudu'e setunggal, ngoyo sepindah wudu'e sepindah lah. Sing nganyang-nganyangen yo napa wudu'e niku. Terus untuk sekian najis cukup 1 kali wudu. Semanten ugi orang yang meninggal dan kondisi junub dimandikan sekali niku pun secara fikih pun sah. Nggih. Terus mugi-mugi yang meninggal suaminya kalian Allah mendapatkan rahmat di alam kuburnya Bu, dan yang hidup diberi kekuatan menjalani kehidupan. Amin Allahumma amin. Mantun niku berikutnya inggih menika terkait dengan ya nopo yang gugur yang wafat dalam yang dialami oleh para santri di Pondok Buduran. Dados niki pertama Bu, nggih. Niki enten hadis, nggih. Enten hadis dalam riwayat Imam Ibnu Hibban. Sekedap dan meriki, niki dalam riwayat Imam Bukhari, orang mati syahid niku maceme kathah. Ten riwayat Bukhari niki al-mat'un, orang yang meninggal karena ta'un, karena wabah niku syahid. Kalau ada keluarga kita ketika pandemi kalau wingi wafat niku syahid niku. Mantun niku wafat karena sakit perut, nggih, punya mules, sakit perut terus meninggal, syahid niku. Orang yang sedang melahirkan lalu meninggal sami syahid niku. Termasuk orang tenggelam dan sohibul hadmi, orang yang meninggal karena kejatuhan benda keras niku ugi syahid. Jadi kemarin niku syahidnya pertama keranten niki, keranten kejatuhan benda. Kemudian berikutnya dikarenakan mencari ilmu, okay. Dikarenakan mencari ilmu niku juga syahid. Sekedap dan meriki enten hadis yang kemudian kulo kali panjenengan sekedap dan pundi nggih hadisnya. Terus enten niki bahwa orang yang mencari ilmu, apalagi ilmu agama kados para santri niku, dia sedang berada di jalan Allah sampai kembali. Terus karena wafatnya sedang di pesantren, maka kemudian mati syahid, wafatnya sebagai syuhada. Tetapi apakah ini kemudian berlaku sebagaimana di zaman Nabi? Oh benten, okay. Kalau yang disebut dengan syahid dalam arti tidak boleh dimandikan dan tidak boleh disolatkan, niku adalah syahid ketika perang di jalan Allah, gugur ketika dalam perang, okay. Maka kalau itu kemudian tidak boleh dimandikan dan tidak boleh disolatkan, cukup dikafani langsung dikubur, okay. Kemudian saklajengipun kula kali panjenengan terkait dengan pertanyaan terakhir, bagaimana kalau ada seorang istri suaminya niki meninggal dan mendapat gaji pensiun, lalu meninggal, tapi istrinya nikah lagi dengan menggunakan nopo? Enggak, nikah siri yang dimakan niku gaji suami pertama. Terus istilah makan gaji suami pertama niku boten enten Bu. Yang ada niku suaminya meninggal, hartanya niku menjadi warisan untuk istrinya. Karena niku warisan, maka boleh bagi istri tadi untuk menggunakan. Niki memang kalau di masyarakat mungkin agak tabu. Sing dipangan tek bojo pertama,
seneng-senengane karo niku memang niku hanya hukum adat mawon, secara fikih boten nopo-nopo. Kenapa? Karena secara fikih gaji suami yang menjadi pensiunan niku menjadi warisan, dan warisan niku berhak diterima oleh istri. Nopo benjeng ten akhirat boten muring-muring boten. Nggih. Boten. Ketika sampun di alam dunia niki terputus, maka perempuan niki sampun berhak nopo tetap ingin setia dengan suami pertama atau menikah lagi niku boten masalah. Di zaman Nabi, zaman sinten Bu? Di zaman Nabi niku enten sahabat perempuan niku 4 kali suaminya meninggal. Nggih 4 kali niku menikah. Ada suami pertama meninggal, nikah kali koncone sing lanang, meninggal malih, menikah sampai 4 kali. Ada lagi sahabat perempuan namanya Ummi Darda. Sinten? Niki sahabat, nggih. Sanes nama wakil gubernur sanes, nggih. Sahabat perempuan niki punya suami namanya Abu Darda. Abu Darda niki meninggal. Karena meninggal menjanda, kali sahabat Muawiyah dilamar. Sahabat Muawiyah niku datang melamar Ummi Darda. Mbak Yu sampean kan katose bojone pejah. Enggak, enten nopo? Kulo tak ngelamar sampean. Niku ditolak kali Ummi Darda. Ngapunten sahabat Muawiyah, kulo pun janjian kali bojo kulo ten akhirat. Ada yang model begitu ada. Maka niku angsal kedua-duanya. Suaminya meninggal, tadi menikah, angsal zaman sahabat, enten contohnya. Yang tidak mau menikah keranten sampun janjian ten akhirat dengan suami pertama, nggih monggo niku juga ada riwayatnya. Niki kok mendelik ten kula niki nopo? Nek bojo kula ya nopo? Bojo kula niku ngomongi ngeten. Nek kula mati dhisik sampean mboten napa-napa golek maneh. Tapi nek sampean dhisik enteni ten swarga niku bojo kula niku ngoten. Enten malih niku perempuan niku bilang ke suaminya, "Mas, kalau aku mati silahkan sampean kawin lagi, tapi tunggu kuburan saya kering." Ternyata istri niki sakit-sakitan terus meninggal. Begitu 7 hari datang ke kuburan, tasik teles basah kuburan niku. Sampai 40 hari masih basah kuburan niku. Sampai 100 hari boten garing-garing. Suami niki curiga, iki kuburan kok basah terus. Akhirnya suami niku bersembunyi di warung di dekat kuburan. Oke. Mulai ket injing sampai siang bersembunyi. Lah kok ternyata petuk adik ipar bawa timba. Terus ditugeni. Lau podek nang kene. Ngeten Mas, Mbak niki riyen wasiaten kula, tolong kuburan saya disiram tiap hari. Terus sing lanang, oh ya iki gara-garane iki gak garing-garing. Allahumma sholli ala Muhammad. Saged ditiru napa boten, Bu? Mesakne bojone, Bu. Nggih. Jadi intinya secara fikih boten napa-napa, nggih. Angsal cuma secara adat niku pancen kirang sae. Sami dengan seorang janda nuwun sewu menikah ketika berada di rumah suami pertama. Niku secara fikih boten napa-napa, cuma secara adat niku kirang prayogi. Nggih. Tapi andaikan nggih tergantung kesepakatan keluargane niku. Keranten kulo dipandeli terus ten mriki.
Oh nggih, monggo. Ada pertanyaan dari live, Ustadz. Orang yang berhutang kemudian belum dilunasi, namun yang berhutang tidak merasa berhutang, dan yang sebentar ya, saya ulangi ya. Orang yang berhutang kemudian belum dilunasi, namun yang berhutang tidak merasa berhutang, dan hutang tersebut tidak ditagih, apakah hutang yang dibiarkan, orang yang membiarkan hutang tersebut ikut berdosa atau tidak? Ada orang berhutang, terus lupa, boleh jadi lupa, boleh jadi pura-pura lupa, macam-macam tiang niku. Ada orang yang berhutang ketika pinjam niku melas, nyun tulung po, barang ditagih kok kereng wong niku. Enten sing boten napa boten model ngeten niki? Ten Sidoarjo enten napa boten? Niku jamaah Zahra napa sanes? Oh, boten lah Bu, boten ten mriki insyaallah. Dados ngeten nggih. Kula kali panjenengan hutang niku tetap sebagai hutang. Kecuali sampai ada kata-kata ibro, nama di dalam Islam niku disebut dengan ibro. Ibro niku nopo? Dinyatakan tidak berhutang. Terus misalnya kalau gak ada sederek, saya punya saudara niki setiap minta rokok niku bilangnya hutang. Cak, aku tak utang rokok utang, bensin utang, tapi boten nyaur niki nggih dadi utang niki secara fikih, karena yang diucapkan niku adalah hutang. Tapi nek kajenge ditagih kok nopo namine enggak, terus di samping niku terlalu didik kan paling kali 2.000, tapi nek terus-terusan nggih pinten nggih rodok kathah. Niki tetap menjadi hutang kecuali saking kula niki enten ibro, ya nopo? Saya anggap hutangnya lunas. Nek kulo niki mengatakan saya anggap hutangnya lunas, berarti ten mriku pun lepas saking hutang. Tapi nek dereng enten ucapan ibro, niki ngantos kiamat niku tetep dados perhitungan. Dados monggo kulo kali panjenengan, nek kulo niki keranten orang yang berhutang niku riyen mungkin banyak, tapi keranten boten nyaur-nyaur, mata uang niku kan menurun. Riyen niku enten tiang utang ten kulo niku 100.000. Zaman riyen 100.000 niku dibekto ke mall niku cekap. Sakniki 100.000 dibekto ten mall niku nanggung. Boten enten klambi sing 1.000 angsal kali niku boten enten. Kecuali ten TP. Okay. Bukan Tunjungan Plaza, bukan, pundi Tugu Pahlawan. Nek Tugu Pahlawan tasik wonten niku. TP6 nek niki nggih karena di depannya. Nah, terus nek panjenengan ingin tidak ada tanggung jawab, diibrokkan, dilepaskan, dibebaskan. Pun bebas niki boten enten hutangnya. Tapi nek kira-kira niku seharga sepeda motor tetap ditagih. Jangan etok-etok lupa keranten niki besar. Mungkin kulo tanglet nek jenengan kira-kira hutangnya niku 20.000, jenengan bebaskan nopo boten? Nek seharga sepeda motor dibebaskan nopo boten? Ditagih. Kalau ada orang berhutang seharga sepeda motor dibebaskan, kulo pengen semerpuonge tak ngaku dulur kulo tentiang niku. Enten apa boten? Boten enten nggih. Terus pada intinya belum bebas dari hutang kecuali kalau sudah dibebaskan. Keranten niki sampun jam 10 lewat, pun kacengi setengah 11, dan niki insyaallah materinya sampun tersampaikan sedoyo, tanya jawabnya insyaallah juga sampun
rampung, maka kula cekapaken semanten. Wekdal kula wangsulaken dumateng Bunda-bunda Zahra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.